Could you hear that? This is the voice of nature. How will you respond to it? I was blessed to be born in the wonderful land of North Sulawesi Province, Indonesia. What would you like to ask for is found here in North Sulawesi. We could say that North Sulawesi itself is the miniature of Indonesia's natural wonders: the sea, forest, hills, biodiversity of flora and fauna. You could admire and enjoy it all in North Sulawesi. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kita mau bongkar nih bagaimana kesuksesan. Nah, kali ini narasumbernya ada seorang wanita cantik. Nah, dia juga memenangkan Miss Earth Indonesia 2020. Please welcome ada Monica Francisca. Halo Monica, apa kabar? Baik, Pak Ruby. Halo semuanya. Thank you Apa nih. kabar, Pak Ruby? Baik Monica, thank you ya atas waktunya ya. Wow, Monica. Nah, ini dikenal Miss Earth ya. Miss Earth Indonesia ya 2020 ya. Mon, ceritain dulu dong dan juga perkenalan dulu dong, Mon. Silakan Monica. Halo semuanya, terima kasih Ko Ruby. Pertama-tama Monica ucapkan terima kasih karena Ko Ruby sudah mengundang Monica untuk sharing-sharing. Kita sharing-sharing bersama. Monica juga pengen belajar banyak dari Ko Ruby ya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ko Ruby, diperkenalkan Ko Ruby, Monica. Nama lengkapnya Monica Francisca Konado, Miss Earth Indonesia 2020, masih menjabat di tahun 2021 ini. Segera ada pengganti baru ya, suksesornya Monica di Miss Earth Indonesia. Dan kalau masih ada yang bertanya-tanya mungkin Miss Earth Indonesia ini apa, ini adalah beauty pageant yang bergerak di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan yakni seperti mewakili suara-suara masyarakat terkait dengan apa yang terjadi dengan lingkungan, juga memberikan sosialisasi, membuka cara pandang masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu bumi kita atau our Mother Earth. Dan juga apalagi nih kok yang ingin diketahui? Wow, itu kan tugasnya. Tapi kita mau cari tahu nih, kenapa sih, bagaimana mulanya nih Monica bisa ikutan di kompetisi ini menjadi Miss Earth Indonesia 2020 dan bagaimana perjuangannya. Nah, sebenarnya Monica ini awal sebelum masuk jadi Miss Earth ini apa sih kegiatan ini, Mon? Silakan, Mon. Nah, kegiatan sebelum jadi Miss Earth, kira-kira teman-teman pada bisa tebak nggak? Atau Ko Ruby bisa nebak? Wow, apakah akunting? Oke, Monica, mungkin langsung. Kalau lihat dari buku-buku belakangnya kayak accounting. Salah. Oke, jadi Monica latar belakangnya mungkin kegiatannya sebenarnya adalah jurnalis. Jurnalis, reporter, wow. Yes, reporter, news anchor. Tapi sebenarnya kalau bidang studinya secara akademik adalah lulusan S1 Teknik Sipil. Kok lain-lain nih, teknik sipil bisa jadi jurnalis? Gimana ceritanya nih, Mon? Nah, itu juga seru nih. Mungkin banyak banget yang pada nanya tuh ketika Monica turun di lapangan jadi news anchor, jadi reporter, pada yang nanya, oh kuliahnya pasti komunikasi ya, oh kuliahnya pasti mungkin ilmu politik atau hukum. Ups, salah. Bukan, ternyata teknik sipil, semua pada heran. Nah, kalau ceritanya itu, sebenarnya awalnya tuh cita-citanya pengen jadi dokter. Tapi Oke, dokter. karena ada halangan, akhirnya nggak jadi nih kuliah dokter. Lalu waktu itu Monica pikirnya apa ya? Nggak mau nih berhenti otaknya, nggak belajar selama setahun. Waktu itu pikirnya mau berhenti dulu setahun, sambil belajar, terus coba lagi untuk masuk ke dokteran. Tapi akhirnya Monica masuk
teknik sipil karena suka dengan fisika, sebenarnya suka hitung-hitungan lah ceritanya, masuk teknik sipil. Tapi di tengah-tengah kuliah teknik sipil, I then realize my passion sebenarnya. Sadar ternyata passion Monica nih ngomong, komunikasi, public speaking, dan coba untuk ikut audisi sebenarnya di salah satu TV lokal, dan puji Tuhan lolos ternyata, dan akhirnya bisa berkembang di bidang itu. Kalau memang sebelum kuliah, pada zaman sekolah SD, SMP, SMA, memang suka berorganisasi dan juga suka ngomong, suka nge-MC, suka ngomong aja di depan orang gitu. Dan suka orasi juga dengan cara berpikir yang kritis sebenarnya, suka mengkritik juga, cocok ya seperti seorang jurnalis, suka mengkritik dalam hal yang membangun lah. Kalaupun sebagai jurnalis itu ketika kita mengkritik, itu mengkritik mewakili suara masyarakat lah untuk pemerintah agar bisa lebih baik lagi. Jadi di situ kalau pada ditanyain kenapa dari teknik sipil ke menjadi news anchor atau reporter, ya karena passion. Tapi walaupun memang passionate di bidang komunikasi atau jurnalistik ini, karena memang Monica juga sudah waktu realize my passion itu sudah di semester 3 atau 4. Udah nyemplung ya? Udah nyemplung. Iya, udah nyemplung ya. Dan orang tua memberikan izin, nggak apa-apa sambil kuliah sambil kerja, tapi selesaikan kuliahnya. Jadi Monica juga tetap kuliah sambil kerja waktu itu, akhirnya jadi part time, jadi student working student waktu itu. Dan ketika selesai satunya tetap menekuni bidang tersebut sehingga sampai akhirnya terpilih sebagai Miss Earth Indonesia 2020 dan hijrah ke ibu kota, ke Jakarta. Harus resign dulu dari TV lokal, tapi saat ini tetap freelance di salah satu TV di Jakarta juga. Oke, nah Monica, kenapa nih, tadi kan ada 3 hal yang berbeda nih kalau menurut saya. Pertama adalah teknik sipil, kedua suka jurnalis, ketiga kok jadi Miss Earth gitu kan, kok jadi. Nah, 3 ininya apa nih benang merahnya nih? Coba Monica bisa share. Benang merah ya, kalau benang merah sebenarnya kalau ilmu komunikasi atau menjadi seorang jurnalis itu rasanya public speaking itu penting banget. Benang merahnya tuh di mana-mana, semua profesi tuh harus bisa kita ngomong, harus bisa kita menjalin relationship dengan orang-orang. Ya teknik sipil kalau kita nggak bisa ngomong, kita nggak jago untuk komunikasi dengan orang, dengan misalnya dengan klien kita, atau misalnya ketika kita membuat tender atau dan lain-lain, itu agak susah juga. Dan ketika kalau kita jadi Miss Earth, kalau kita kurang pengetahuan juga, ya kita nggak bisa jadi Miss Earth yang bisa mengemban tugas tanggung jawab dengan baik. Nah, kalau teknik sipil dan juga Miss Earth ini sebenarnya mempunyai benang merah yang cukup sangat terlihat lah, karena teknik sipil itu salah satu mata pelajaran yang kita pelajari di teknik sipil adalah teknik lingkungan. Walaupun tidak mendalam, tapi ada mata kuliah teknik lingkungan. Nah, di sini Monica juga belajar tentang bagaimana sebenarnya sistem TPA atau tempat pemrosesan akhir yang baik, sebenarnya sistemnya seperti apa. Harusnya sanitary landfill, bukan open dumping. Tapi sayangnya di Indonesia lebih banyak open dumping. Nah, open dumping ini banyak resiko-resikonya. Nah, itu yang Monica pelajari ketika kuliah di teknik sipil. Bahkan juga waktu itu sebelum jadi Miss Earth, Monica memang sudah tertarik dengan dunia lingkungan, environmental issue, isu-isu terkait dengan lingkungan. Nah, yang Monica ambil untuk skripsi atau tugas akhir di teknik sipil itu adalah beton ramah lingkungan. Jadi membuat beton ramah lingkungan. Beton ramah lingkungan ini sebenarnya simple sih, nggak seperti mungkin pada wah gimana tuh beton ramah lingkungan, ada banyak macam. Tapi yang Monica pilih salah satunya itu adalah beton yang mana dia bisa ketika kita pakai sebagai jalan atau jalan, ini bisa mengaliri air. Jadi landasan, fondasi gitu ya, beton ini buat. Air itu bisa
tetap diresapi oleh tanah. Jadi tidak membuat genangan air, karena kalau misalnya jalan itu dari aspal atau beton konvensional, ketika hujan atau drainasenya kurang baik, ya terjadilah banjir, genangan air. Tapi kalau misalnya beton ini bisa tetap berfungsi sebagai jalan, tapi tidak bisa mengaliri air ke bawah, atau Mengendap lapisan ya. bawahnya adalah tanah, Mhm. ini airnya bisa teresapi. Jadi ini lebih ramah lingkungan karena kita tidak serta-merta menutup ruang terbuka hijau. Karena kenapa terjadi banjir? Karena ruang terbuka hijau makin sedikit, makin banyak jalan yang diaspal, Nggak ada makin resapan sedikit ya. daerah resapan. Iya. Makin sedikit daerah resapan, inilah yang terjadi genangan air yang akhirnya bisa menjadi banjir. Itu salah satu faktor saja sih sebenarnya, karena ada juga faktor lainnya penyebab banjir adalah drainase yang tidak berfungsi dengan baik, atau memang curah hujannya terlalu ekstrim dan terlalu tinggi sehingga menyebabkan banjir. Jadi ada banyak faktor, tapi Monica mengambil salah satu fokus di daerah resapan dan membuat beton ramah lingkungan tersebut. Nah, akhirnya beton ini yang Monica sempat pelajari atau bikin tesis atau akhirnya ya, gimana tuh Mon? Bisa dipraktekkan, bisa digunakan? Yes, bisa digunakan, tapi sayangnya memang butuh penelitian yang lebih jauh lagi untuk agar beton ini bisa memiliki ketahanan atau kekuatan yang lebih tinggi lagi, karena untuk saat ini beton yang Monica teliti masih kurang kuat, jadi bisa dipakai untuk jalan, untuk landasan jalan, tapi tidak sekuat aspal ataupun sekuat beton konvensional atau jalan rigid konkret lagi, rigid yang jalan yang terbuat seperti di tol itu adalah beton. Nah, kurang kuat, jadi paling nggak bisa menahan beban orang yang jalan kaki atau sepeda motor ataupun sepeda konvensional. Sedangkan untuk mobil atau truk agak sulit karena kurang kuat, untuk kuat tekannya ini belum dapat campuran yang sekuat aspal atau beton konvensional. Karena memang beton ini tidak memakai pasir. Jadi hanya kerikil atau agregat halus. Agregat halus ini beragam ukuran dan juga air dan semen. Tapi ini sebenarnya skripsi ini atau penelitian ini akhirnya di lab dan dilakukan trial and error. Kemudian menggunakan mesin kuat tekan, pengukur kuat tekan, kemudian diukur kuat tekannya. Wow, keren nih. Tentunya kalau misalnya itu nanti lebih dilengkapi lagi, siapa tahu bisa buat jalan dan lain-lain ya, supaya ramah lingkungan ya, kayak Monica bilang. Mon, tapi apa yang membuat kamu tadi join di kompetisi Miss Earth Indonesia? Terus, nah sebenarnya Miss Earth ini tugasnya apa sih, Mon? Mengapa Monica join Miss Earth Indonesia? Mungkin banyak yang bertanya, kenapa nggak beauty pageant yang lain? Sebenarnya Monica ini bukan tipikal orang yang suka beauty pageant. I'm not a beauty pageant person actually yang bisa. Teknik sipil. Yes, iya. Emang teknik sipil ya, pada tahu tomboy gitu, dan orang lapangan, jurnalis juga, profesi sebagai jurnalis ya memang di lapangan. Tapi apa yang bikin Monica tertarik dengan Miss Earth Indonesia ini? Karena Miss Earth Indonesia adalah beauty pageant yang memiliki tujuan. Yang semua beauty pageant sebenarnya memiliki tujuan, tapi tujuan atau goals dari Miss Earth Indonesia ini sejalan dengan Monica, pengen terkait dengan lingkungan, fokus terhadap lingkungan. Kemudian juga Monica tahu ini adalah Miss Earth Indonesia di bawah Yayasan Eljon Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Martinus Joni Sugiarto, yang memang kita tahu bersama ini bukan beauty pageant asal-asalan, tapi benar-benar mencari orang yang anak-anak muda, SDM yang berkualitas juga, seperti itu. Jadi Monica tertarik untuk ikut Miss Earth Indonesia, kemudian ikut mendaftar. Dan apa yang dilakukan oleh Miss Earth Indonesia?
Ya, seperti yang mungkin di awal tadi sempat Monica sentil atau ceritakan, Miss Earth Indonesia ini ya bergerak di bidang lingkungan, kita raise the awareness atau kesadaran diri terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini kepada masyarakat, dan juga sosialisasi, ataupun mungkin saat ini agak sulit untuk sosialisasi secara langsung, kita bisa lewat seminar, webinar, dan juga lewat media sosial untuk mengajak masyarakat membuka terlebih dahulu cara pandang masyarakat terkait dengan krisis-krisis apa yang sedang dialami oleh bumi kita, lingkungan kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Karena sebenarnya yang bisa melakukan membantu untuk melindungi bumi kita atau memperbaiki, menyembuhkan bumi kita yang sedang terluka itu bukan cuma pakar-pakar lingkungan atau bukan cuma Miss Earth Indonesia, tapi harus semua masyarakat, karena lewat hal-hal kecil yang dilakukan oleh setiap masyarakat, dari situlah berkembang hal-hal kecil ini bisa menjadi sesuatu besar yang berdampak begitu besar positifnya untuk bumi kita. Jadi di situ kita bisa sama-sama bergerak step by step, tapi kita bisa bergerak maju walaupun sedikit demi sedikit. Oke, nah di sini juga mungkin bisa Miss Earth Indonesia nih, Monica bisa mengkampanyekan apa nih yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup khususnya di Indonesia nih. Silakan Monica. Ya, banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk melindungi atau preserve our earth, membantu menyembuhkan ibu bumi kita, our mother earth, banyak banget. Tapi mungkin yang Monica akan ceritakan apa yang menjadi fokus Monica, campaign Monica saat ini, slow fashion movement. Jadi lebih ke arah mungkin menggait anak-anak milenial, anak-anak muda saat ini yang notabene-nya lebih seneng fashion ya sebenarnya. Ternyata fashion itu atau fashion waste, sampah tekstil adalah salah satu sumbangan sampah terbesar di dunia. Jadi ternyata bukan cuma sampah plastik atau sampah kertas dan lain-lain, tapi sebenarnya sampah kain itu juga salah satu sampah yang produksinya begitu banyak dan juga sulit terurai. Makanya coba kalau kita perhatikan, setiap kita mungkin lihat di sungai atau di pantai, ada sampah-sampah, di antara sampah-sampah itu bukan cuma plastik, pasti ada kain lah, atau baju lah. Nah, itulah fashion waste. Bagaimana? Karena fashion itu adalah baju itu adalah salah satu hal esensial. Nggak mungkin dong kok Ruby atau Monica keluar rumah nggak pakai baju. Bahkan kita pun tidur aja pasti pakai baju, pakai celana gitu. Kita mandi, kita butuh handuk juga untuk mengeringkan, itu juga dari kain. Jadi krisis kita yang kita hadapi itu bukan cuma soal plastik, tapi juga soal fashion waste atau sampah tekstil. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi fashion waste atau sampah tekstil ini dengan slow fashion movement. Slow fashion movement ini apa? Ya, kita bisa mengurangi pembelian baju baru kita, ataupun kalau memang kita butuh untuk membeli baju, kita bisa thrifting, atau masih yang bingung thrifting itu apa sih? Kita bisa membeli baju-baju bekas yang masih layak pakai. Kalau masih layak pakai, ngapa kita beli yang baru yang lain? Dan mungkin ini yang menjadi cara berpikir anak-anak muda. Nggak mau udah pakaian bekas, nggak jelek Tapi ternyata pakaian-pakaian bekas atau mungkin udah oldies, udah pakaian dari turunan mama atau oma, masih bagus sih, tapi udahlah jelek, udah nggak kekinian. Jangan salah, ternyata kalau kita bisa pintar-pintar kreatif mix and match, kita bisa membuat thrifting atau baju-baju bekas, misalnya dari orang tua kita, dari 2 generasi misalnya sebelum kita yang masih layak pakai, bisa terlihat fashionable di kita. Dan ini Monica praktekkan banyak banget baju-baju Monica dari zaman Mama Monica masih tahun 80-an, 90-an yang masih layak pakai, karena memang pakaian-pakaian zaman dahulu tuh bahan-bahannya lebih bagus dibanding sekarang ya. Jadi masih bertahan dengan baik.
masih Monica pakai, dan Monica mix and match, juga Monica thrifting. Dan kalau memang nggak mau thrifting atau merasa udah banyak bajunya, daripada dibuang, kita bisa sumbangin ke orang yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan, ataupun kita bisa thrifting kalau ingin menambah nilai ekonomi gitu. Wow, secara langsung dengan mengkampanye seperti ini otomatis bisa jadi lingkungannya lebih safety, lebih ini ya, karena nggak banyak tadi ya, nggak banyak penggunaan dari kain dan jadi limbah gitu kan ya. Oke, itu kalau dari sisi itu. Dari sisi lainnya mungkin ada lagi nggak menggunakan mungkin sumber daya alam atau yang lainnya, Monica? Yes, selain slow fashion movement juga tentunya reduce the plastic. Penggunaan plastik ini sudah sangat umum dan rasanya semakin hari atau tahun demi tahun. Mesti pakai tumbler ya? Yes. Tumbler. Iya. Oke. Semakin tahun ke tahun sebenarnya sudah semakin baik untuk terkait dengan kesadaran penggunaan plastik ini. Kita bisa lihat sudah ada kebijakan-kebijakan recycling plastik. Ini dilakukan juga bukan cuma oleh masyarakat atau komunitas, bahkan juga oleh pemerintah. Jadi sebenarnya plastik ini sudah semakin baik, tapi saatnya kita lebih go to next level dengan memang benar-benar kalau bisa zero plastik, ya why not, atau bisa recycle plastik ini dengan baik, why not. Nah, berbicara terkait dengan recycling ini, kita penting banget untuk bisa memilah sampah. Karena kalau kita tidak pilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumahnya, recycling plastik atau recycling barang-barang yang sampah-sampah yang sulit terurai ini akan sangat sulit. Jadi kalau Monica, di daerah asal Monica, di Sulawesi Utara juga bersama teman-teman komunitas juga bergerak di pembuatan bank sampah. Okay. Monica join saja sebenarnya karena ada teman-teman komunitas yang hebat-hebat banget di Sulawesi Utara yang menginisiasi pembuatan bank sampah. Kalau di Jakarta memang mungkin gampang kali ya kita untuk menemukan bank sampah di mana-mana, tidak sulit. Tapi kalau di daerah, apalagi di Sulawesi Utara, tahun lalu atau paling nggak 2 tahun sebelum tahun 2021, ya 2020-2019 atau bahkan sebelum pandemi, sulit sekali untuk mendapatkan bank sampah. Kalaupun ada bank sampah hanya satu dan juga tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, ini menjadi salah satu concern Monica juga dan teman-teman di daerah. Dan Monica join namanya Tonsea Recycling Center, dan juga ada Baciraro Recycle, yang mana Baciraro Recycle ini dia adalah bank sampah. Yang bank sampah ini bukan cuman menunggu bola, tapi juga mengikuti zaman modern. Kita bisa pick up sampahnya, yang penting sudah dipilah dari sumbernya, di pick up dan juga di recycle di Tonsea Recycling Center ini yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jadi sudah ada websitenya, bisa langsung diklik dan dipesan kapan mau di pick up untuk sampahnya, dan juga nanti sudah ada untuk ekosistemnya untuk tahap selanjutnya, yakni di recycle. Recycle-nya di recycling center, dan recycling center ini bukan asal-asalan, tapi sampah plastik ini bukan cuman seperti mungkin anak ketika kita sekolah kita diajarkan, oh sampah plastik ini bisa disusun-susun, botol plastiknya menjadi misalnya mainan atau apa. Tapi ini menggunakan mesin pencacah plastik yang kemudian bisa membuat plastik ini direcycle menjadi barang-barang yang lebih berguna lagi dan bertahan lama. Misalnya bisa jadi meja, kursi, vas dengan kualitas yang sangat baik dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti itu. Wow, keren banget ini. Yes, Mon. Nah, kalau bicara soal rencana ke depan, apa sih rencana ke depan Monica nih?
rencana ke depannya, saat ini Monica juga sedang mempersiapkan diri untuk ke Miss Earth International 2021 di akhir tahun ini. Mohon doanya semuanya, Ko Ruby dan teman-teman semuanya. Jadi Monica sedang mempersiapkan diri untuk bisa mempresentasikan Indonesia dengan baik, karena Monica tanggung jawabnya yang Monica mengemban bukan cuman nama pribadi Monica, bukan cuman nama Yayasan Elgin Indonesia atau Miss Earth Indonesia, tapi juga nama negara Indonesia. Monica tidak mau asal-asalan, dan Monica mau memperkenalkan Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat atau komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Seperti yang tadi Monica sampaikan, teman-teman Monica di Sulawesi Utara yang inisiasi membuat bank sampah, kemudian juga kita presentasi ke Bupati di Minahasa Utara, dan disetujui oleh Bupati Minahasa Utara, bahkan juga Bupati membuat kebijakan baru, 1 desa 1 bank sampah, kemudian juga mau berbagi sharing-sharing cerita terkait dengan bank sampah yang baik dan benar seperti apa, ekosistem agar sampah ini bisa terrecycle dengan baik seperti apa. Jadi Monica ingin membawa atau menceritakan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal-hal untuk membangun atau melindungi dan juga preserve our nature, our environment, our Mother Earth. Selain itu juga, Monica juga ingin terus menyuarakan suara masyarakat yang mungkin kurang didengar ataupun belum didengar. Monica ingin membantu untuk menyuarakan suara-suara tersebut melalui profesi Monica juga sebelumnya, sebelum menjadi Miss Earth, menjadi jurnalis. Lewat pekerjaan tersebut atau profesi tersebut, Monica ingin terus untuk menyuarakan suara-suara yang belum terdengar atau kurang terdengar. Wow, mantap nih Monica nih. All the best ya. Ada perjuangan di Miss Earth International di 2021 ya pemilihannya ya. Akhir ya. Yes. Nah, mohon dukungannya. Pasti didukung dong. Teman-teman juga dukung Monica. Caranya ketik Monica. Mon, kamu kan waktu itu memenangkan Miss Earth Indonesia 2020. Nah, apa rahasianya kamu bisa memenangkan ini nih, Mon? Wah, rahasianya apa ya, kok? Rahasia suksesnya. Rahasia sukses ya. Yes. Sebenarnya nggak ada rahasia, tapi Monica selalu coba untuk lakukan yang terbaik, dan bukan, ya memang kita target, kita harus ketika kita join sesuatu atau kita mengikuti sesuatu, apalagi lomba ya, kita memang harus target yang terbaik, kita harus menjadi yang terbaik, kita harus menjadi pemenang. Tapi bukan berarti ketika kalau kita bukan menjadi pemenang itu kita tidak melakukan yang terbaik. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, kita aim for the best, kita aim untuk menjadi pemenang, tapi jangan lupa juga untuk tetap merendahkan hati, dan tetap stay humble. Kita jangan sombong, dan sebenarnya do our best, dan tentunya berdoa. Hal yang Monica selalu juga pegang, yakni ora et labora, pray and work, berdoa dan juga bekerja. Jadi bekerja dengan baik. Sebenarnya kalau rahasia, Monica jadi bingung kalau ditanyain rahasia. Jadi just do our best, tepat waktu, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oh wah, sukses ya Mon. Nah nanti gimana nih cara dukung Monica di Miss Earth International 2021 nih? Gimana nih Mon cara dukungnya? Untuk saat ini belum ada informasi detail, tapi Monica sedang mempersiapkan diri. Nanti kalau sudah ada informasi detail bisa stay tune di Instagram atau social media Miss Earth, dan juga Miss Earth Indonesia, dan juga Yayasan Elgin Pageant. Oke, sekali lagi sukses ya buat Monica, all the best. Semoga menjadi yang terbaik nih di Miss Earth International 2021. Thank you so much ya Monica udah berbagi inspirasi buat kita semua. Sukses buat Monica, dan juga terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Semoga terinspirasi, dan seperti Monica juga nih yang mengkampanyekan bagaimana kita mencintai lingkungan kita supaya anak cucu bisa
bisa menikmati lingkungan dengan baik ya. Terima kasih, sampai jumpa bersama saya Ruby Arman di Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye.